Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kepada semuanya. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, pada pertemuan kali ini kami sebelumnya ingin berterima kasih kepada Ibu Dr. Sri Rotsita SEMM yang telah mempersilahkan kami. Juga terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 di mana saya sendiri Andika Zulfri sebagai moderator sekaligus pemateri. Beserta rekan-rekan saya ada Ayu Sintia, Putri Wayuni Vanataba, Windah, Wulan, dan Zuleika Rahma. Pada pembahasan kali ini kami akan membahas teknik identifikasi talenta di PT PLN Persero. Identifikasi memiliki potensi dan kompetensi tinggi untuk berkontribusi pada keberhasilan jangka panjang sebuah organisasi. Tujuan lebih lengkapnya yaitu kunci, yaitu mengidentifikasi dan mengembangkan karyawan yang memiliki potensi untuk menempati posisi kunci dalam organisasi di masa depan. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kinerja. Meningkatkan kinerja organisasi dengan memastikan bahwa karyawan yang berbakat dan berpotensi tinggi ditempatkan pada posisi yang tepat. Yang ketiga yaitu keberlangsungan bisnis. Menjamin keberlangsungan bisnis jangka panjang dengan menyediakan sumber daya manusia yang andal dan memiliki kompetensi strategis. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu menciptakan budaya organisasi. Menciptakan budaya organisasi yang mendukung pengembangan dan retensi karyawan berbakat sehingga memperkuat posisi kompetitif perusahaan. Metode identifikasi talenta yang digunakan oleh PT PLN Persero yaitu ada 5. Yang pertama ada observasi, wawancara, tes psikometrik, portofolio dan pencapaian, dan yang terakhir adalah asesmen center yang mana setiap tekniknya nanti akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Dimulai dari Ayu yang akan menjelaskan teknik identifikasi talenta dengan observasi. Kepada Ayu saya persilahkan. Terima kasih. Yang pertama di sini saya akan membahas teknik identifikasi talenta dengan observasi yang ada di PT PLN Persero. Nah, pengertiannya sendiri dari teknik observasi dalam identifikasi talenta yaitu metode yang melibatkan pengamatan langsung terhadap perilaku, keterampilan, dan potensi karyawan dalam situasi kerja. Nah, ada pun langkah-langkah teknik observasi yaitu perencanaan observasi. Yang pertama, menentukan tujuan spesifik dari observasi. Misalnya untuk mengidentifikasi talenta yang berpotensi dalam mengisi posisi kunci. Yang kedua yaitu pelaksanaan observasi. Nah, dalam hal ini kita bisa mencatat perilaku, keterampilan, dan keputusan yang diambil karyawan dalam menghadapi situasi yang menantang. Selanjutnya yaitu pencatatan hasil observasi, di mana kita sudah mengumpulkan data dan informasi yang relevan selama proses observasi. Selanjutnya yaitu analisis data observasi, yaitu menganalisis hasil pengamatan untuk mengidentifikasi karyawan yang menunjukkan keterampilan atau potensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang terakhir yaitu penyusunan laporan dan rekomendasi. Artinya, kita menyusun laporan yang berisi hasil pengamatan dan rekomendasi untuk pengembangan talenta atau penempatan di posisi tertentu. Adapun kelebihan dan kekurangan dari teknik observasi ini yaitu kelebihannya real time data, yaitu data ini lebih akurat dan reflektif terhadap kemampuan sesungguhnya. Selanjutnya tidak bias dan evaluasi langsung. Adapun juga kekurangan dari observasi ini yaitu memakan waktu, di mana proses observasi membutuhkan waktu yang cukup lama, terutama jika banyak karyawan yang perlu diobservasi. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh teman saya kembalikan kepada moderator. Baik, teknik yang kedua yaitu teknik wawancara yang akan dijelaskan oleh Putri. Kepada Putri saya persilahkan. Baik, terima kasih Andika. Selanjutnya di sini ada teknik identifikasi talenta dengan wawancara di PT PLN Persero.
di mana wawancara adalah metode evaluasi yang melibatkan percakapan langsung antara pewawancara dan karyawan dengan tujuan mengevaluasi kompetensi, potensi, dan motivasi karyawan secara mendalam. Adapun langkah-langkah pelaksanaan wawancara yang pertama tentunya kita akan mempersiapkan pertanyaan terbuka. Nah, tujuannya untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam mengenai keahlian, pengalaman, aspirasi, serta motivasi karyawan. Pewawancara perlu menyiapkan pertanyaan terbuka. Nah, contoh pertanyaannya, apa tantangan terbesar yang pernah Anda hadapi dalam pekerjaan dan bagaimana Anda mengatasinya? Yang berikutnya ada menghindari pertanyaan tertutup ini. Pertanyaan yang jawabannya hanya ya atau tidak sebaiknya dihindari agar karyawan bisa memberikan penjelasan yang lebih luas dan lebih personal. Yang berikutnya ada dengarkan aktif, tujuannya untuk memperoleh informasi yang lebih detail dan akurat. Pewawancara harus mendengarkan secara aktif dengan fokus pada jawaban yang diberikan oleh karyawan. Yang berikutnya ada langkah-langkah. Ini hindari interupsi, biarkan karyawan menyelesaikan jawabannya sebelum memberikan respon. Gunakan pernyataan lanjutan jika ada poin yang memerlukan klarifikasi atau elaborasi lebih lanjut. Yang berikutnya ada perhatikan bahasa tubuh, di mana nada bicara dan emosi yang mungkin memberi petunjuk tentang keyakinan dan kejujuran karyawan. Berikutnya ada teknik mendengarkan aktif, di mana mengagungkan kepala, mengulangi atau meringkas apa yang dikatakan karyawan untuk memastikan pemahaman yang tepat dan melanjutkan perhatian penuh terhadap jawaban. Yang ketiga, langkah ketiga yaitu analisis jawaban, di mana tujuannya menganalisis jawaban karyawan untuk mengidentifikasi potensi, kekuatan, serta area yang perlu pengembangan lebih lanjut. Langkah-langkahnya di sini yang pertama ada mencari pola, yang kedua membandingkan dengan kriteria talenta, yang berikutnya ada evaluasi, motivasi, dan komitmen. Selanjutnya di sini ada menggunakan catatan. Selanjutnya ada kelebihan wawancara. Yang pertama, interaksi personal. Nah, wawancara memungkinkan interaksi dua arah sehingga pewawancara dapat mendalami jawaban karyawan dan menyesuaikan pernyataan secara fleksibel. Yang berikutnya ada mengungkap informasi laten. Pernyataan terbuka memungkinkan karyawan untuk berbagi informasi yang mungkin tidak terlihat dari hasil karyawan. Hasil ketiga yaitu penilaian kualitatif, di mana pewawancara bisa mendapatkan wawasan kualitatif mengenai sifat kepribadian dan pola pikir karyawan. Baik, mungkin Putri ada kendala jaringan. Kita lanjutkan saja kepada teknik yang ketiga, yaitu teknik psikometrik, maaf, yang akan dijelaskan oleh Winda. Kepada Winda, saya persilahkan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang teknik identifikasi talenta dengan tes psikometrik di PT PLN Persero. Tes psikometrik adalah metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif, kepribadian, dan perilaku seseorang melalui tes standar. Dalam konteks manajemen talenta di PT PLN, tes psikometrik digunakan untuk menilai potensi karyawan, memastikan kecocokan dengan posisi yang ada, dan mengidentifikasi kompetensi serta kelemahan individu. Tes ini membantu perusahaan dalam penempatan karyawan yang tepat sesuai dengan kriteria posisi yang membutuhkan kemampuan tertentu. Adapun langkah-langkah pelaksanaan tes ini, yaitu yang pertama memilih tes yang relevan, di mana di sini ada 3 tes. Tes yang pertama itu adalah tes kognitif, yaitu dengan mengukur kemampuan intelektual karyawan seperti pemecahan masalah, kemampuan logika, dan pemahaman numerik. Contoh tes yang relevan di sini adalah tes kemampuan numerik dan tes kemampuan verbal.
Tes yang kedua itu adalah tes kepribadian. Ini digunakan untuk menilai sifat kepribadian yang penting dalam pekerjaan, seperti kepemimpinan, kerjasama tim, dan kemampuan adaptasi. Tes ini dapat mencakup Big Five Personality, tes yang mengevaluasi dimensi kepribadian seperti keterbukaan, kehati-hatian, ekstraversi, kesesuaian, dan stabilitas emosional. Tes yang terakhir adalah tes kompetensi khusus. Misalnya untuk mengukur kemampuan dalam kepemimpinan atau pengambilan keputusan. Tes ini situational judgment test yang digunakan untuk mengevaluasi bagaimana karyawan menangani berbagai skenario kerja. Terus langkah yang kedua itu adalah prosedur pelaksanaan tes. Yang pertama melakukan persiapan, yaitu dengan menyusun jadwal tes dan mengatur fasilitas untuk melaksanakan tes, seperti ruangan yang tenang atau platform online untuk tes daring. Peserta diberikan instruksi yang jelas mengenai prosedur dan jenis tes yang akan dilakukan. Yang kedua itu melaksanakan tes kognitif. Tes ini dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan analisis, logika, dan numerik. Tes ini bisa dilakukan secara individu atau kelompok, tergantung pada kebutuhan organisasi. Durasi tes biasanya antara 30 menit hingga 1 jam tergantung pada kompleksitas soal. Prosedur yang ketiga melaksanakan tes kepribadian. Ini dilakukan dengan kuesioner yang mengajukan pertanyaan atau pernyataan tentang berbagai skenario dan karyawan diminta untuk merespon sesuai dengan karakter mereka. Ini bisa berupa pilihan ganda atau skala Likert untuk mengukur kesesuaian mereka dengan pernyataan tertentu. Prosedur yang terakhir itu pelaksanaan teks kompetensi khusus. Dalam teks seperti SJT, peserta diharapkan pada berbagai skenario yang berkaitan dengan situasi kerja yang mungkin mereka hadapi dalam peran tertentu. Mereka diminta memilih tindakan yang mereka anggap paling tepat. Langkah yang ketiga itu adalah melakukan analisis hasil tes. Dalam tes kognitif, hasil dari tes ini dihitung berdasarkan jumlah jawaban benar yang kemudian dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan perusahaan untuk posisi tertentu. Hal ini akan menunjukkan kemampuan intelektual karyawan, terutama dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang tepat. Dalam tes kepribadian, hasil dari tes ini akan memberikan profil kepribadian karyawan berdasarkan dimensi yang diuji, misalnya apakah karyawan lebih introvert atau ekstrovert, atau bagaimana mereka bereaksi di bawah tekanan. Analisis ini membantu perusahaan menilai kesesuaian antara kepribadian karyawan dan tuntutan pekerjaan. Tes yang terakhir itu adalah tes kompetensi khusus. Hasil tes ini dianalisis untuk melihat bagaimana karyawan mengambil keputusan dalam berbagai skenario. Ini akan menunjukkan apakah mereka memiliki pemikiran strategis, kemampuan bekerja di bawah tekanan, atau kecenderungan untuk mengambil inisiatif. Adapun kelebihan dan kekurangan tes psikometrik ini, kelebihan yang pertama itu adalah pengukuran yang objektif. Tes psikometrik memberikan hasil yang lebih objektif dibandingkan metode lain seperti wawancara atau observasi, karena didasarkan pada standar yang telah teruji secara ilmiah. Kelebihan yang kedua itu identifikasi potensi yang mendalam. Tes ini dapat mengungkapkan potensi tersembunyi, terutama dalam hal kepribadian dan kemampuan kognitif yang mungkin tidak terlihat dari evaluasi kinerja sehari-hari. Kelebihan yang ketiga mungkin seperti validasi dan reliabilitas. Banyak tes psikometrik yang telah diuji secara ilmiah sehingga memberikan hasil yang andal dan akurat untuk memprediksi kinerja di masa depan. Adapun kekurangan tes ini, yang pertama, tes ini terbatas pada pengukuran yang generik. Tes ini kadang-kadang mengabaikan konteks spesifik pekerjaan, sehingga hasilnya mungkin tidak selalu relevan untuk pekerjaan tertentu yang membutuhkan keterampilan khusus. Kekurangan yang kedua itu karena ada pengaruh faktor eksternal. Faktor seperti stres, kecemasan tes, atau kondisi lingkungan dapat mempengaruhi hasil dan tidak selalu mencerminkan kemampuan atau kepribadian sebenarnya. Kekurangan yang ketiga itu tes ini membutuhkan waktu dan biaya. Pelaksanaan tes ini, terutama dalam skala besar, memerlukan biaya yang cukup besar serta waktu untuk pelaksanaan dan analisis. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator.
Untuk teknik selanjutnya yaitu teknik assessment center akan dijelaskan oleh Wulan. Kepada Wulan saya persilakan. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan teknik identifikasi talenta dengan assessment center. Nah, assessment center ini adalah metode penilaian komprehensif yang digunakan untuk menilai karyawan dalam berbagai situasi simulasi yang dirancang untuk menguji kemampuan teknis. Dalam konteks manajemen talenta pada PT PLN Persero, Assessment Center ini tuh membantu perusahaan menilai calon atau karyawan yang berpotensi mengisi posisi kunci melalui serangkaian tes dan simulasi. Teknik ini memberikan wawasan yang mendalam mengenai perilaku, keterampilan, dan kemampuan seorang karyawan dalam berbagai skenario yang meniru situasi nyata. Langkah-langkah dalam pelaksanaan assessment center yang pertama yaitu perencanaan dan persiapan. Nah, dalam perencanaan dan persiapan ini dibagi beberapa top. Yang pertama, identifikasi kompetensi yang diuji, mempersiapkan skenario simulasi, dan memilih penilai terlatih. Langkah-langkah yang kedua ialah pelaksanaan assessment center. Dalam pelaksanaannya, assessment center ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, simulasi studi kasus, diskusi kelompok, simulasi role playing, dan presentasi individu atau kelompok. Yang ketiga yaitu evaluasi dan analisis hasil. Pada evaluasi dan analisis hasil ini dibutuhkan pengamatan langsung, penilaian terstruktur, dan diskusi penilai. Kemudian langkah-langkah yang keempat yaitu pelaporan dan rekomendasi. Dalam pelaporan penilaian, laporan komprehensif disusun berdasarkan hasil observasi dan skor dari berbagai simulasi. Laporan ini mencakup kekuatan area yang perlu pengembangan dan rekomendasi terkait potensi karir karyawan. Kemudian rekomendasi pengembangan itu berdasarkan hasil assessment center. Rekomendasi ini dapat mencakup promosi, penempatan pada posisi tertentu, atau pelatihan tambahan untuk mengembangkan keterampilan yang masih kurang. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dalam assessment center ini. Kelebihan yang pertama yaitu simulasi kondisi nyata. Assessment center menempatkan karyawan dalam skenario yang menyerupai situasi nyata, sehingga penilaian perilaku dan kemampuan lebih akurat. Yang kedua, penilaian multidimensional. Metode ini menggabungkan berbagai jenis tes dan simulasi, sehingga mampu menilai beragam aspek, mulai dari kemampuan teknis hingga keterampilan interpersonal. Yang ketiga yaitu validitas tinggi. Hasil dari assessment center ini seringkali lebih valid dan dapat diandalkan dalam memprediksi kinerja masa depan karyawan dibandingkan dengan metode lain. Nah, kekurangan assessment center ini yang pertama yaitu biaya yang tinggi. Pelaksanaan assessment center ini membutuhkan biaya yang cukup besar karena melibatkan banyak sumber daya termasuk penilai, ruang, dan alat simulasi. Kekurangan yang kedua yaitu memakan waktu. Prosesnya itu bisa memakan waktu beberapa hari dan membutuhkan persiapan yang matang, baik dari segi simulasi maupun evaluasi hasilnya. Yang ketiga yaitu stres pada peserta. Beberapa peserta mungkin merasa tertekan selama simulasi yang dapat mempengaruhi hasil penilaian mereka dan tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk teknik yang terakhir yaitu portofolio dan pencapaian akan dijelaskan oleh Suleika Rahma. Kepada Suleika saya persilahkan. Baik, selanjutnya adalah teknik identifikasi talenta dengan portofolio dan pencapaian di PT PLN Persero. Teknik portofolio dan pencapaian ini adalah metode identifikasi talenta yang menggunakan dokumen atau bukti nyata dari pengalaman kerja, keterampilan, dan prestasi karyawan selama karir mereka. Teknik ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja individu berdasarkan hasil pekerjaan nyata dan kontribusi terhadap proyek-proyek yang telah diselesaikan. Di PT PLN Persero, portofolio dan pencapaian dapat digunakan untuk menilai talenta potensial dengan meninjau rekam jejak kinerja karyawan dalam berbagai proyek, tanggung jawab, dan peran yang pernah mereka emban. Langkah-langkah pelaksanaan portofolio dan pencapaian diantaranya yang pertama yaitu mengumpulkan portofolio dan dokumentasi pencapaian. Nah, di sini karyawan diminta untuk menyusun portofolio yang mencakup bukti-bukti prestasi dan pencapaian mereka, termasuk laporan proyek, presentasi,
sertifikat pelatihan, penghargaan, dan tugas besar yang telah diselesaikan. Ini bisa mencakup kontribusi dalam inisiatif strategis di PT PLN. Kemudian, karyawan diminta untuk menyediakan data kuantitatif yang menunjukkan hasil nyata dari pekerjaan mereka seperti peningkatan efisiensi operasional, penghematan biaya, atau kontribusi terhadap keberhasilan proyek tertentu. Langkah yang kedua yaitu evaluasi portofolio dan pencapaian. Di sini, manajemen atau tim HR menilai portofolio berdasarkan kualitas pencapaian yang ditampilkan. Kemudian hasil kerja yang dikumpulkan dibandingkan dengan kompetensi yang diperlukan untuk posisi tertentu. Lalu portofolio dan pencapaian ini akan dibandingkan dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh PT PLN, misalnya terkait dengan keterampilan teknis, manajerial, atau soft skill seperti komunikasi dan kemampuan kerja tim. Langkah yang ketiga yaitu penyusunan laporan evaluasi dan rekomendasi. Di sini, HR atau tim evaluasi akan menyusun laporan yang merangkum prestasi karyawan dan mengidentifikasikan kekuatan utama serta area yang memerlukan pengembangan lebih lanjut. Kemudian, berdasarkan hasil penilaian portofolio, dibuat rekomendasi apakah karyawan tersebut siap untuk dipromosikan, ditempatkan di dalam posisi strategis, atau memerlukan pengembangan lebih lanjut melalui pelatihan tambahan atau mentoring. Kelebihan portofolio dan pencapaian yaitu evaluasinya berdasarkan hasil nyata, di mana penilaiannya itu lebih konkret karena didasarkan pada hasil kerja nyata dan kontribusi spesifik yang telah diberikan karyawan selama masa kerjanya. Kemudian, meningkatkan akuntabilitas karyawan dalam bertanggung jawab untuk menunjukkan pencapaian mereka sendiri, sehingga mereka menjadi lebih sadar akan pentingnya prestasi individu dalam pengembangan karir mereka. Kemudian, kelebihannya itu kostumisasi berdasarkan posisi, di mana portofolio dapat dikostumisasi sesuai dengan kebutuhan posisi yang akan diisi, sehingga penilaian talenta menjadi lebih relevan dan spesifik. Kekurangan dari portofolio dan pencapaian ini yang pertama, bias pada prestasi tertentu, di mana karyawan hanya menampilkan pencapaian terbaik mereka, sedangkan aspek lain dari kinerja mereka mungkin tidak terwakili. Kemudian, kekurangan yang kedua adalah waktu dan sumber daya, di mana pada saat mengumpulkan dan menilai serta memverifikasi portofolio, karyawan memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup, terutama dalam skala besar untuk perusahaan besar seperti PT PLN. Kekurangan yang ketiga yaitu tidak selalu menggambarkan potensi masa depan. Pencapaian masa depan tidak selalu menjadi prediktor kinerja masa depan, terutama jika ada perbedaan besar dalam konteks pekerjaan atau tantangan yang dihadapi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya semua yang telah menjelaskan teknik-teknik di PT PLN tadi. Kesimpulan dari diskusi kita kali ini yaitu identifikasi talenta di PT PLN Persero adalah proses penting dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk mengenali, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan dengan potensi tinggi untuk keberhasilan perusahaan. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan, namun secara keseluruhan bertujuan untuk memastikan bahwa karyawan yang tepat ditempatkan dalam posisi yang sesuai guna mendukung keberlanjutan bisnis dan menciptakan budaya organisasi yang mendukung pengembangan talenta. Dengan proses ini, PT PLN dapat menjaga daya saing dan efektivitas operasional perusahaan dalam jangka panjang. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kekurangannya kami mohon maaf. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.